Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya? Kiranya saudara dalam keadaan bahagia, sukacita, sehat, dan damai Tuhan melingkupi kita semuanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua menjadi pribadi-pribadi yang memiliki loyalitas dan kesetiaan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah pada hari ini kami naikkan syukur kepadamu karena kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan di dalam iman percaya kami, serta memberi motivasi dalam pengiringan kami kepadamu. Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami untuk tetap memiliki kesetiaan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Maka dari itu kami mohon agar Roh Kudus memampukan dan menguatkan kami dalam pengiringan kami kepadamu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memiliki loyalitas. Firman Tuhan terdapat dalam Yosua 1 ayat 16, demikian firman-Nya. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang baru dibacakan adalah jawaban bangsa Israel setelah mereka mendengar apa yang diperintahkan Yosua. Yosua adalah pemimpin Israel yang dipilih secara khusus dan langsung oleh Tuhan. Yosua telah melewati proses pembentukan sebagai pemimpin yang memiliki loyalitas atau memiliki kesetiaan dan diandalkan selama berada di bawah kepemimpinan Musa. Sebagai pemimpin yang baik, Musa telah meletakkan dasar dan nilai-nilai kepemimpinan rohani kepada Yosua. Setelah Musa, Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi memilih dan memberi otoritas pada Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Yosua melanjutkan kepemimpinan tersebut sampai masuk ke tanah perjanjian. Selama generasi Musa, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat dan lebih memikirkan kenyamanan diri mereka sendiri. Mereka sering bersungut-sungut dan tidak percaya. Akibatnya, mereka gagal masuk tanah perjanjian. Namun, orang-orang yang bersama dengan Yosua adalah generasi pilihan. Saat Allah memerintahkan bangsa Israel melalui Yosua untuk maju dan menduduki negeri yang dijanjikannya, tanpa ragu mereka mentaati perkataan Yosua. Bahkan mereka berani mengatakan jika ada yang tidak mendengarkan Yosua, maka orang itu akan mati. Terlihat jelas, mereka yang bersama Yosua adalah generasi pasukan Allah yang punya loyalitas atau kesetiaan. Pendengar yang terkasih, loyalitas merupakan suatu bentuk kepatuhan dan kesetiaan yang disertai dengan komitmen serta pengabdian diri. Inilah karakter yang harus dimiliki seorang pengikut Kristus dimanapun juga. Tanpa kepatuhan, kesetiaan, komitmen, dan pengabdian diri, maka seorang pengikut Kristus tidak layak disebut laskar Allah. Loyalitas menjadi ukuran ketaatan kita sebagai pengikut Kristus kepada atasannya. Ketika laskar Kristus memiliki loyalitas yang tinggi, ia akan selalu siap saat atasannya menugaskannya untuk pergi berperang. Bahkan ke garis terdepan sekalipun, ia pasti akan berangkat. Pendengar, karakter seperti ini juga yang Tuhan inginkan dari kita seorang pengikut Kristus ketika bertumbuh di bawah otoritas, yaitu memiliki loyalitas. Kekasih Kristus, loyalitas atau kesetiaan menjadi penting saat orang-orang di sekitar yang mengiring perjalanan kita. Memang loyalitas yang ada pada orang-orang sekitar kita bukan menjadi jaminan, sebab bila kekurangan loyalitas pasti akan menghancurkan hubungan. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut Kristus yang hendak bertumbuh di bawah otoritas Tuhan. Contoh, ketika kita mencari seorang pemimpin yang potensial, lalu orang yang kita cari adalah orang yang kurang memiliki loyalitas dan tidak memenuhi syarat. Apakah kita akan mempertimbangkan untuk mengajak orang seperti ini sebagai pemimpin? Bila orang yang tidak memiliki loyalitas akan direkrut, maka orang tersebut akan menjadi orang yang lebih banyak menyulitkan daripada membantu kita. Kekasih, loyalitas menjadi suatu yang penting di mata Tuhan.
Tuhan telah memperhatikan Yosua semasa ia menjadi hamba Musa. Ia orang yang loyal terhadap Musa dan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi, apa artinya bagi orang lain untuk bersikap loyal atau setia? Artinya, orang yang memiliki sikap loyal atau setia akan menyukai tanpa syarat, akan menerima apa adanya, akan sungguh-sungguh peduli dengan segala daya. Para pendengar yang terkasih, bila kita memiliki sikap loyal pada Tuhan, berarti kita dalam bertutur kata akan mengatakan hal-hal yang baik. Kita akan selalu memberikan gambar yang positif tentang orang lain, walaupun memberikan kritik secara pribadi, tetapi tidak akan pernah kritik di depan orang lain. Pendengar, bila kita memiliki loyalitas pada Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan seperti Tuhan, tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pendengar yang terkasih, bila kita mau bertumbuh di bawah otoritas yang Tuhan telah berikan pada kita adalah pribadi yang memiliki loyalitas kepada Tuhan. Itu luar biasa karena ia akan membuat impian Tuhan menjadi impiannya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Bahkan kami semakin dibawa untuk lebih mengerti apa arti loyalitas di dalam pengiringan kami kepadamu. Karena Tuhan telah melakukan hal tersebut kepada kami ketika ia mati di kayu salib untuk kami. Itu adalah tanda loyalitas atas apa yang diperintahkan Bapa sebagai tugas untuk menyelamatkan kami manusia ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang mencerahkan iman percaya kami. Maka dari itu Tuhan, tuntun dan bawa kami agar kami terus tetap loyal terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan lewat Roh Kudus agar kami tetap setia di dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.